Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bisnis Big Data, yaitu Bapak Ahmad Husyairi, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Bisnis Big Data yang terdiri dari saya, Luki Haryandi, Muhammad Rafif Rahmatsyah, Joshua Rifandi Sihaan, dan Faisal Azizi yang akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami dengan judul Prediksi Umur Harapan Hidup atau UHH Indonesia berdasarkan faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan demografi menggunakan linear regression. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari alasan penelitian, data yang digunakan, proses pengolahan data menggunakan Altair AI Studio, pemodelan linear regression, hasil evaluasi sampai dengan kesimpulan penelitian. Baik, untuk mengawali pembahasan, kita mulai dari latar belakang penelitian. Mengapa umur harapan hidup perlu diprediksi? Umur harapan hidup atau biasa disingkat dengan UHH merupakan salah satu indikator yang penting untuk melihat kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. UHH tidak selalu sama di setiap wilayah. Terdapat perbedaan antar provinsi dan juga antara kelompok jenis kelamin. Perbedaan tersebut tentunya tidak berdiri sendiri. Kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan dapat berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat dan pada akhirnya dapat berhubungan dengan UHH. Karena kita memiliki data mengenai berbagai faktor tersebut, data ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sebuah model prediksi. Dalam penelitian kami, data UHH dianalisis berdasarkan waktu, wilayah, dan jenis kelamin dari periode 2020 sampai dengan 2025. Harapannya, hasil prediksi ini tidak hanya menjadi hasil perhitungan statistik, tetapi juga menjadi informasi pendukung untuk konsep e-health, khususnya dalam membantu melihat kondisi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Setelah mengetahui latar belakangnya, selanjutnya kami menentukan pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Dalam penelitian ini terdapat 5 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana karakteristik dataset UHH Indonesia? Kedua, bagaimana proses pre-processing dilakukan agar data siap digunakan? Ketiga, bagaimana algoritma linear regression diterapkan untuk memprediksi UHH? Keempat, bagaimana performa model yang dihasilkan? Yang kelima, bagaimana hasil deployment model tersebut? Nah, kelima pertanyaan ini kemudian menjadi dasar tujuan penelitian. Jadi, secara sederhana, penelitian kami ingin menjawab satu alur utama, yaitu mulai dari memahami data, mempersiapkan, membangun modelnya, mengukur performanya, kemudian menerapkan model tersebut untuk menghasilkan prediksi. Selanjutnya yaitu dataset dan variabel. Dataset awal terdiri dari 468 observasi. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyaringan data, dataset yang digunakan dalam analisis utama menjadi 408 observasi. Komposisi 408 observasi tersebut dapat dijelaskan melalui 3 dimensi, yaitu 34 provinsi dikalikan 6 tahun, kemudian dikalikan 2 jenis kelamin, sehingga menghasilkan 408 observasi. Variabel yang digunakan terdiri dari tahun, provinsi, jenis kelamin, RLS, HLS, pengeluaran real, kemiskinan, PDRB per kapita, sanitasi layak, dan air minum layak. Sedangkan variabel menjadi target atau label adalah UHH. Jadi, model nantinya akan mempelajari hubungan berbagai prediktor tersebut untuk menghasilkan prediksi nilai UHH. Slide dataset pada PPT juga akan memperlihatkan secara visual komposisi 34x6x2, yang mana hasilnya itu 408 observasi serta UHH sebagai target. Demikian bagian awal mengenai latar belakang dan dataset penelitian. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan
kami, Muhammad Rafif Rahmatsyah, yang akan menjelaskan konsep dan metodologi penelitian. Kepada Saudara Rafif, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini. Secara sederhana, penelitian ini memiliki alur data mining, kemudian machine learning, kemudian menghasilkan prediksi. Data mining digunakan untuk menemukan pola atau informasi data. Kemudian machine learning digunakan untuk mempelajari pola tersebut. Karena target penelitian kita yaitu UHH berupa angka atau nilai numerik kontinu, maka jenis permasalahan yang digunakan adalah regression problem. Oleh karena itu, metode yang kami gunakan adalah linear regression. Jadi secara sederhana, data yang kita miliki digunakan untuk mempelajari pola hubungan antara berbagai faktor dengan UHH. Kemudian pola tersebut digunakan untuk menghasilkan nilai prediksi UHH. Untuk memastikan penelitian dilakukan secara sistematis, kami menggunakan metodologi CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. CRISP-DM terdiri dari 6 tahapan. Pertama, business understanding, yaitu memahami tujuan penelitian dan kebutuhan prediksi UHH. Kedua, data understanding, yaitu memahami data set yang digunakan untuk melihat karakteristik datanya. Ketiga, data preparation, yaitu mempersiapkan dan membersihkan data. Keempat, modeling, yaitu membangun model menggunakan linear regression. Kelima, evaluation, yaitu mengevaluasi seberapa baik model yang telah dibuat. Dan terakhir adalah deployment, yaitu menerapkan model pada data untuk menghasilkan prediksi. Keenam tahap tersebut menjadi kerangka utama penelitian kami. Setelah memahami data, tahap berikutnya adalah data preparation atau persiapan data. Pada tahap ini, terdapat beberapa proses. Pertama, select attributes, yaitu memilih atribut yang relevan untuk penelitian. Kedua, replace missing value, yaitu menangani nilai yang hilang agar data lebih lengkap dan konsisten. Ketiga, nominal to numerical, yaitu mengubah data kategorikal seperti provinsi dan jenis kelamin menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh model. Dan yang terakhir adalah set role, yaitu menentukan peran masing-masing variabel. Pada tahap ini, UHH ditetapkan sebagai label atau target, karena UHH merupakan nilai yang ingin kita prediksi. Setelah tahapan tersebut selesai, dataset menjadi siap untuk tahap permodelan. Berikutnya adalah proses permodelan menggunakan linear regression. Prediktor yang digunakan mencakup tahun, provinsi, gender, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Semua informasi tersebut digunakan sebagai input untuk model. Kemudian linear regression mempelajari hubungan antara prediktor dengan UHH. Secara sederhana, model berusaha mencari hubungan linear paling sesuai antara variabel-variabel input dengan nilai UHH. Karena UHH merupakan data numerik kontinu, linear regression sesuai digunakan dalam penelitian ini. Untuk menguji kestabilan model, kami menggunakan 10-fold cross-validation. Dengan metode ini, data dibagi menjadi 10 bagian atau subset dan digunakan secara bergantian untuk proses pelatihan dan pengujian model. Jadi, setelah data dipersiapkan dan model dibangun, tahap berikutnya adalah implementasi model, sekaligus melihat seberapa baik performanya. Untuk menjelaskan bagian berikut, saya serahkan kepada rekan kami, Joshua Rifandi Sihaan. Terima kasih Saudara Rafif. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi penelitian menggunakan Altair AI Studio. Pada workflow ini, proses dimulai dari retrieve dataset, yaitu memasukkan dataset ke dalam sistem. Kemudian dilanjutkan dengan select attributes, replace missing values, nominal to numerical, dan set role. Setelah data siap, proses dilanjutkan ke cross validation. Di dalam proses tersebut digunakan linear regression untuk membangun model. Setelah model diperoleh, dilakukan apply model untuk menerapkan model pada data. Terakhir, digunakan performs
untuk mengukur performa model menggunakan beberapa metrik evaluasi. Jadi, workflow ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya membahas teori, tetapi benar-benar diimplementasikan menggunakan software pengelolaan data. Workflow pada slide 9 ini memperlihatkan 9 tahap dari retrieve dataset sampai performance, termasuk cross-validation, linear regression, dan apply model. Sekarang kita masuk ke salah satu hasil paling penting dari penelitian, yaitu hasil evaluasi model. Model linear regression dievaluasi menggunakan tenfold cross-validation pada 408 observasi. Hasilnya adalah RMSE sebesar 0,346, kemudian MAE sebesar 0,283, nilai correlation sebesar 0,993, dan R-square sebesar 0,986. Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik. Nilai error relatif kecil, sementara nilai correlation sangat mendekati angka 1, dan nilai R-square juga sangat tinggi. Pada hasil penelitian, nilai R-square sebenarnya tercatat sekitar 0,98654, kemudian ditampilkan menjadi 0,986 pada slide. Selanjutnya, kita tidak hanya melihat angkanya, tetapi juga perlu memahami arti dari masing-masing metrik ini. Pertama, RMSE 0,346 menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model relatif kecil. Semakin kecil nilai RMSE, semakin baik model dalam melakukan prediksi. Kedua, MAE 0,283 berarti rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dengan nilai aktual adalah sekitar 0,283 tahun. Ketiga, correlation 0,993 menunjukkan bahwa hubungan antara nilai aktual dan nilai prediksi sangat kuat. Dan yang keempat, R-square sebesar 0,986 menunjukkan bahwa sekitar 98,6% variasi UHH pada data evaluasi dapat dijelaskan oleh model. Jadi, jika keempat indikator tersebut kita lihat secara bersama-sama, model menunjukkan kemampuan prediksi yang sangat tinggi pada dataset yang digunakan. Slide 11 memang menyajikan interpretasi 4 metrik tersebut secara terpisah, termasuk MAE 0,283 tahun, correlation 0,993, dan R-square sekitar 98,6%. Setelah model dievaluasi, tahap berikutnya adalah deployment. Model linear regression yang sudah dibangun kemudian diterapkan menggunakan operator apply model. Hasilnya adalah muncul kolom baru, yaitu prediction atau UHH. Kolom tersebut berisi nilai prediksi UHH untuk setiap observasi. Dalam dataset analisis utama, terdapat 408 observasi, dan seluruh observasi tersebut mendapatkan nilai prediksi UHH. Jadi, perlu diperhatikan bahwa angka 408 examples bukan berarti terdapat 408 data error atau data yang hilang. Angka tersebut menunjukkan jumlah observasi pada dataset analisis yang berhasil diberikan nilai prediksi. Dengan demikian, proses deployment dapat dikatakan berhasil karena model dapat diterapkan pada seluruh dataset analisis utama. Slide deployment memperlihatkan alur model linear regression, apply model, prediction, UHH yang terdiri dari 408 observasi. Dari hasil tersebut dapat kita lihat bahwa model memiliki performa yang sangat baik. Namun, penelitian ini tentunya masih memiliki beberapa keterbatasan dan peluang pengembangan. Untuk menjelaskan bagian tersebut sekaligus menyampaikan kesimpulan, saya serahkan kepada rekan kami, Faisal Ajiji. Baik, terima kasih Saudara Yosua. Selanjutnya,
Saya akan membahas keterbatasan dan pengembangan penelitian. Meskipun model menghasilkan performa yang sangat baik, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, dataset analisis hanya terdiri dari 408 observasi, sehingga jumlah data masih relatif terbatas untuk menggambarkan seluruh variasi kondisi di Indonesia. Kedua, terdapat 4 provinsi baru yang belum masuk ke dalam model utama karena keterbatasan data historis. Ketiga, penelitian ini baru menggunakan satu algoritma, yaitu linear regression. Keempat, performa model tetap sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan prediktor yang digunakan. Dan yang kelima, model belum diuji secara luas menggunakan data eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini masih dapat dikembangkan. Beberapa pengembangannya adalah dengan membandingkan linear regression dengan decision tree dan random forest, menambahkan data setelah tahun 2025, menambahkan indikator kesehatan lainnya, melakukan validasi menggunakan data eksternal, dan pada akhirnya mengembangkan hasil penelitian menjadi dashboard decision support e-health. Jadi, hasil penelitian ini bukan merupakan akhir, tetapi dapat menjadi dasar untuk penelitian atau sistem yang lebih komprehensif. Slide 13 membagi secara jelas antara 5 keterbatasan dan 6 arah pengembangan, termasuk decision tree, random forest, dan data setelah 2025, indikator kesehatan, validasi eksternal, dan dashboard e-health. Selanjutnya adalah kesimpulan penelitian. Ada 5 poin utama yang dapat kami simpulkan. Pertama, dataset berhasil dipersiapkan menjadi 408 observasi yang digunakan dalam analisis utama. Kedua, proses pre-processing berhasil dilakukan menggunakan Altair AI Studio, mulai dari seleksi atribut, penanganan missing values, konversi data nominal menjadi numerik, sampai penentuan target. Ketiga, algoritma linear regression berhasil digunakan untuk membangun model prediksi UHH dengan tenfold cross validation. Keempat, model menghasilkan performa yang sangat baik. RMSE 0,346, MAE 0,283, correlation 0,993, R kuadrat 0,986. Dan kelima, model berhasil di-deploy menggunakan apply model dan menghasilkan prediction UHH untuk 408 observasi. Berdasarkan hasil tersebut, model memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu komponen dalam sistem decision support e-health, khususnya untuk membantu analisis berbasis data mengenai umur harapan hidup. Slide kesimpulan merangkum 5 hasil tersebut dan menghubungkannya dengan potensi decision support e-health. Baik, demikian presentasi kelompok kami mengenai prediksi umur harapan hidup Indonesia menggunakan linear regression. Melalui penelitian ini, kami belajar bahwa data tidak hanya dapat digunakan untuk melihat kondisi yang sudah terjadi, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membangun prediksi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dengan penambahan data, algoritma pembanding, serta implementasi pada sistem e-health yang lebih nyata. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.